Dulu sewaktu masih Protestan kami kan seminggu sekali kita ke gereja ya. Kan kawan saya kebanyakan pendeta. Sering ke rumah, berkunjung ke rumah gitu. Setelah udah sekian lama kok ada perasaan kok ada rasa dosa gitu kan. Kembali saya ke agama Kristen tuh, usut punya usut, rupanya dia selingkuh. Pak saya minta bisa, saya bilang gitu. Nggak bisa, nggak mau saya gitu. Saya bilang gitu. Bapak ini dosa, saya dosa besar, saya bilang gitu. Saya dimasukkan Islam. Tapi Bapak tidak ngajar saya. Mama Bapak menduakan saya, menceraikan saya bilang gitu. Dia apa dia jawab apa? Tidak apa-apa, nanti aku yang nanggung dosanya, dia bilang gitu. Saya ngajarkan anak saya itu karena saya khawatir nanti di akhirat nanti saya nggak ketemu anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wakaf TV dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita masih berada di kota Katulistiwa di Pontianak, yang mana kita akan mendengar kisah mualaf saudara-saudara kita yang berada di daerah Kalimantan Barat. Nah, langsung saja kita sapa dengan Bu Nur Mahadian. Nur Mahadianti. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ibu aslinya dulu agama apa? Agama Kristen Protestan. Kristen Protestan. Suku apa Ibu? Suku Jawa. Suku Jawa. Iya. Oh, aslinya dari Jawa? Jawa. Jawa. Protestan itu Ibu termasuk yang taat atau Protestan? Alhamdulillah kami taat. Taat. Sewaktu kami masih Protestan kan biasa dari pendeta itu kita disuruh siar. Oh, Siar misionaris dengan juga berarti. Alkitab itu nanti hari Minggu nanti giliran kamu baca Al-Quran, baca tuh Alkitab. Untuk jemaah-jemaah sekolah hari Minggu itu seperti itu. Masya Allah, berarti dari istilahnya misionaris inilah ya, Iya. misionaris juga ya, membawa misi kan? Iya gitu. Oh, luar biasa. Nah, boleh diceritakan dulu Bu, mungkin gimana perjalanan Ibu dulu, apa aktivitas Ibu dulu waktu masih agama Protestan, lalu perjalanan Ibu ketika masuk Islam. Dulu sewaktu masih Protestan kami kan seminggu sekali kita ke gereja ya. Kan kawan saya kebanyakan pendeta. Sering ke rumah, berkunjung ke rumah gitu. Suka ngasih, kalau Islam sekarang ngasih tausiah kan gitu. Ngasih ceramah-ceramah gitu. Nanti kalau dekat-dekat Natal gitu biasanya kita disuruh jadi panitia gitu. Di dalam gereja Natalan gitu kan. Setelah itu kan setiap hari Minggu nanti ada kegiatan ini gitu kan. Misi khotbah, bukan ngisi khotbah karena ada pendetanya sendiri kan. Kita pendeta sebelum datang kan kita harus ngisi itu lagu-lagu rohani gitu kan. Terus itu kita suruh bawakan gitu. Setelah sekian lama saya kerja. Dan kan saya bekerja di. Izin Bu, boleh bentar. Jan, kamera ini kayaknya boleh digeser lagi Jan. Nggak terlalu kelihatan mungkin itu. Geser sedikit, geser. Perlu geser sedikit. Kan Ibu kan agak mandang ke Abang. Nah. Makanya diperhatikan HP itu taruh dulu bentar. Udah terlanjur dipegang. Emang gitu Bu, perlu diambil dulu dia Bu. Nah, maaf ya Bu. Oke. Nah, sip. Mungkin hadapnya boleh agak gini biar nyaman kan? Iya. Biar kelihatan di kamera juga. Nah, oke, boleh jalan tadi sampai yang dikerja tadi. Setelah Teman saya kerja di perusahaan kayu lapis kan. Kerjaan kayu lapis itu saya tetap masih sering ke gereja kan. Tapi waktu itu gerejanya gabung dengan Katolik. Ada gereja gabung Protestan gabung sama dengan Katolik. Jadi kawan saya Katolik, saya Protestan, tapi saya tetap sembahyangnya dalam Protestan, ikut Protestan. Kawan saya ikut Katolik, misalnya Natal pun gabung gitu. Karena di perusahaan waktu itu gereja kan cuma satu doang. Cumannya adanya kan orang perusahaan kan kerja terus kan. Cuma adanya hari Minggu ya itu. Jadi hari lain kan nggak ada kegiatan. Jadi gabung sama Katolik.
udah lama saya ikut sering ke gereja, kok perasaan saya itu kok saya lihat itu lihat kawan-kawan itu pergi terawih gitu kan, bulan puasa ini pergi terawih, ikut ngapa hati saya kok pingin ikut gitu kan, ikutlah sama teman saya gitu kan ke masjid, ikut ikut sholat, ikut puasa. Tapi maaf waktu itu masih belum syahadat kan, hanya ngikut-ngikut doang gitu kan. Mungkin saya dibilangin kafir juga ya, nggak tahu juga sih ya. Setelah udah sekian lama kok ada perasaan, kok ada rasa dosa gitu kan. Kembali saya ke agama Kristen tuh. Oh, Nah, tapi kan maaf ya kan itu kan belum syahadat belum, saya kan. iya. Jadi kan belum ada Islamnya gitu kan. Saya mau kena itu saya kasihkan kawan saya. Hmm, Saya kasihkan kawan saya setelah itu kan. sempat beli mukena waktu itu. Beli mau kena saya. Masya Allah. Sholat juga saya, puasa juga gitu. Nih, cuman sebatas ngikut-ngikut Hanya aja. ikut-ikut aja karena ngelihat aja kan gitu. Waktu itu kan memang di tempat saya kerja kan nggak ada ustadz gitu kan, hanya ya karyawan-karyawan semua di perusahaan situ kan. Jadi entah gimana begitu setelah saya itu ada pengurangan karyawan gitu kan, saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja langsung saya pergi ke Pontianak. Saya pergi ke Pontianak ikut kakak saya kan. Ikut kakak saya ketemu dengan itu suami saya. Suami saya waktu itu masih bekerja lah di daerah Purun gitu kan. Ketemu suami saya maaf itu ya, dia kan kontraktor tuh kan. Kontraktor, dia punya proyek di daerah Sambas kah waktu zamannya perang Dayak sama apa itu? Dayak Madura, Nggak tahu lah itu kan. apa ya? Nah, itu tahun 99 kalau nggak salah ya. Saya pergi ketemu beliau, dia ngajak nikah saya. Maaf ya itu suami saya kan suami istrinya udah meninggal gitu kan. Jadi saya menikah dengan dia gitu. Sebelum saya nikah sama dia kan saya udah diislamkan duluan. Oh, udah Islam dulu. Diislamkan duluan karena kalau Islam kan kita kalau belum diislamkan kan kita nggak boleh campur. Jadi setelah seminggu sebelum saya nikah itu udah diislamkan di BP 4 tuh. Masukkan Islam. Jadi ada buku nikah, buku masuk Islamnya ya kan. Nah, masuk Islam. Nah, setelah saya setelah perjalanan udah panjang sekali, maklum saya menikah sama suami saya kan ada anak. Nah, anaknya itu pertamanya bagus sama saya kan. Karena di tetangga kiri kanan itu semua saudara dari almarhum istrinya dulu. Jadi anaknya itu dihasut semua untuk membenci saya. Ya Allah. Jadi membenci saya ngomong sama bapaknya, Pak, kita pindah aja. Saya bilang gitu, saya ingin nggak rumah di sini, nggak mau, saya bilang gitu. Dikontrakkan saya di daerah Jeruju, dibukakan warung kan. Nah, tinggal di sana. Waktu itu saya udah hamil 1 bulan waktu itu kan. Saya nggak betah karena anaknya itu semua membenci saya. Ada berapa anak, Bu? Banyak sih. Oh. Nah, benci saya. Bapaknya pergilah tuh. Waktu itu kan bapaknya mungkin suka percaya sama hal-hal seperti itu ya. Pergilah ke daerah Anjungan situ, dilihatkan itu rupanya anak-anak beliau itu dia termakan sama ipar-iparnya itu. Supaya ngikut apa kata iparnya tadi itu. Membenci saya semua, saya nggak betah kan. Ya, tinggal di Jeruju, kehamilan saya umur 8 bulan kalau tidak salah, saya pindah Skadau. Kan saya orang Skadau, tinggalnya di Skadau. Tapi orang Jawa. Tinggal di Skadau, melahirkan sampai umur anak saya 2 tahun. Umur 2 tahun, sekali saya pulang, bapaknya kan datang ke Skadau, ngajak saya pulang ke Pontianak. Dia bilang itu, mah yuk kita pulang, rumah udah diperbaiki, maksudnya udah ditingkat. Waktu itu kan rumah dasar kan, saya nggak mau rumah kita tinggal di Pontianak lagi, kita tinggal di atas biar budak-budak di bawah. Dia bilang gitu, saya nggak mau, saya mau pindah ke Pontianak tapi belikan saya rumah, saya bilang gitu. Saya belikan rumah itu. Ayolah mah itu sayang rumahnya di atas. Saya berpikir kalau saya tinggal di situ suatu saat beliau meninggal, saya mau tinggal di mana? Saya nggak punya rumah, kan gitu. Saya nggak punya rumah, nanti diusir sama anak-anaknya kan. Misalnya rumah itu dijual kan, otomatis nggak mungkin saya jual rumah di atas doang kan. Nah gitu, pikiran saya gitu. Jadi saya minta dibelikan rumah saya. Dibelikan rumah, udah dibelikan rumah, anak saya waktu itu umur 2 tahun. Ulanglah saya dari Skadau, dijemput lagi saya.
pulanglah ke Pontianak. Pulang ke Pontianak, anak-anak beliau cerita, manggil saya kan Mbak, kan seumuran sama saya waktu itu anaknya kan. Anaknya seumuran dengan ibu. Umuran saya gitu. Mbak Nur dia bilang gitu, Bapak ini jarang pulang, dia bilang gitu. Kenapa? Tak tahulah, dia bilang gitu. Usut punya usut, rupanya dia selingkuh. Ya. Selingkuh dengan mantan pacarnya suatu istrinya yang masih hidup. Waktu istrinya yang pertama Dia masih masih hidup, hidup. dia udah ada selingkuh dengan pacarnya. Iya, istrinya meninggal dulu. Dengan saya dengar cerita kan, ya gara-gara perempuan itu. Dia sampai stres kan, meninggal itu. Itu pembantu di rumah itu yang cerita sama saya. Kan saya nggak tahu kalau mereka nggak cerita. Anaknya pun kalau nggak cerita pun saya nggak tahu juga. Karena itu masa lalu dia kan cerita. Setelah saya pulang dari udah nyampe di Pontianak, anak-anak cerita ada seorang pagi-pagi itu ada perempuan telepon. Bapaknya kan lagi pergi ke kantor itu. Telepon si perempuan itu, halo katanya. Ya siapa nih? Saya gitu. Saya ini istrinya, saya bilang gitu. Langsung dia lapor ke suami saya, katanya itu saya marah-marahin dia. Suami saya datang, Pak, saya bilang gitu, tadi ada orang perempuan cari bapak, nelpon gitu. Ya kamu itu marah-marahin dia ya katanya. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Mana ada saya marah-marah bapak, perempuan itu siapa Pak? Diam jadi kan. Memang dia jarang pulang setelah itu, anak-anak cerita memang jarang pulang. Saya stres tuh, stres. Pas kebetulan di rumah ada tamu kan. Tamu kerja dia itu, saya bongkar-bongkar maaf itu karena saya itu curiga karena dia jarang pulang. Saya curiga, saya cari di dompetnya, rupanya ada surat cincin. Surat cincin itu saya cocokkan dengan jari saya itu pas. Saya cocokkan dengan cincin suami saya itu enggak pas. Berarti cincin perempuan. Saya tanyakan, Pak, ini cincin surat siapa? Saya bilang gitu. Enggak ada, punya bapak. Jarinya itu udah beda, saya bilang gitu. Ini cincin perempuan. Masih enggak ngaku. Sekali saya sering pergi ke Anjungan kan, orang Anjungan dia pergi ke Anjungan, saya tanya dia kan, dia tak pernah ngaku dia. Dan mungkin sudah saking emosi, saya tinju dia pakai mobil dia sempoyangan. Untung mobil itu tidak masuk ke itu kan banyak sawah kan, untung tidak masuk ke sawah. Saya tinju, anaknya kan ada di belakang. Udahlah Pak, tidak usah kelahi di mobil, kata mama anaknya kan, nanti ada apa-apa di jalan. Ya gitu ya. Udah sering, pokoknya hampir tiap hari saya kelahi karena perempuan tadi itu. Tiap hari saya kelahi, anjuk gini saya itu nggak tahan kan, Pak saya tak bisa, saya bilang gitu. Nggak bisa, nggak mau saya gini, saya bilang gitu. Dia tetap nggak mau, dia tidak mau ceraikan saya. Tapi saya tetap minta cerai sama dia. Saya minta cerai. Saya udah, pokoknya saya minta, saya tak cerai. Berikan saya rumah, jatah bulanan anak saya harus dikasih sampai anak saya besar, sampai anak saya dewasa, saya bilang gitu. Saya nggak mau tahu, saya bilang gitu. Waktu itu sampai telat, ada 2 bulan dia tidak datang, nggak ada ngirim ngasih duit kan, biasa anak buahnya karyawannya kan datang ngantar duit, itu udah ada 2 bulan. Saya ngagak ke kantornya kan bilang tak kasih. Saya datang agak, dia pagi-pagi saya datang. Rupanya beliau itu tidur di kantornya, tidur di rumah perempuan itu. Apa namanya? Saya agak datang, Pak, mana jatah peno? Saya bilang gitu. Nggak dikirim-kirim. Saya ngamuk-ngamuk lah di situ itu. Udah lama, nggak usah kali dalam kantor, dia bilang gitu. Nanti suwe, kata orang Jawa, orang Melayu bilang gitu. Ya kan kasih duit peno, saya bilang gitu. Diantarlah duitnya anak buahnya. Setelah itu, waktu itu memang dia udah sebelum itu apa namanya? Setelah cerai dari saya dapat berapa minggu dia menikah sama perempuan itu. Anaknya cerita kan, anaknya cerita di rumah saya di itu kan, udah saya udah dibelikan rumah kan, anak saya itu anak tiri saya itu tidur rumah saya. Suatu saat dia ke rumah saya, Mbak Nur, dia bilang gitu, Bapak udah nikah lagi, dia bilang gitu. Oh iya kan baru berapa hari ya, bilang gitu kan. Itulah Bapak, dia bilang gitu. Kami marah-marah katanya, Bapak ini gini-gini katanya anaknya gitu kan. Sekali ya udahlah, langsung dia anak saya kan masih kecil, masih umur 3 tahun saya. Dia datang, saya bilang gitu, Pak, Bapak ini dosa besar, saya bilang gitu. Saya dimasukkan Islam, tapi Bapak tidak ngajar saya. Mama Bapak menduakan saya, menceraikan saya bilang gitu.
Apa dia jawab apa? Nggak apa-apa, nanti aku yang nanggung dosanya, dia bilang gitu. Ya Allah. Sampai bilang gitu dia. Oke lah, kalau memang bapak seperti itu, nggak apa-apa. Berarti dosa saya bapak yang nanggung, saya bilang gitu. Setelah itu, saya stres ya. Saya ngerokok saya. Ngerokok. Saya menghilangkan stres tadi, saya merokok. Saya berpikir gini, ya Allah, sakit hati, saya bilang gitu. Padahal saya menikah dengan duda gitu. Yang dinikahi itu janda anak 2. Tua dari saya, beda belasan tahun sama saya. Si perempuan yang dinikahin itu. Terus ada berpikiran gitu, ya Allah, ada berpikiran saya mau masuk Kristen lagi. Saya setelah tadi kan pingin aku masuk Islam, masuk ke agama Protestan lagi, ke gereja. Terus saya berpikir lagi, kalau saya masuk Islam, masuk Kristen lagi, anak saya nanti masuk neraka. Saya pikir gitu, nanti masuk neraka. Ya Allah, saya sering sholat tahajud. Ya Allah, beri saya petunjuk, ya Allah, agar saya kuat dalam jalan hidup saya bilang gitu. Setelah perjalanan panjang sekali dengan rumah tangga si perempuan itu pun dia tidak bahagia. Anaknya cerita dengan saya, dia selalu anaknya cerita, bapak selalu tidur di kantor Mbak Nur, dia bilang gitu. Kenapa Yun? Tidak tahulah bapak gitu. Ada suatu saat udah 10 tahun berikutnya kan, datang ke rumah beliau, datang ke rumah minta rujuk sama saya. Tak rujuk, saya bilang kalau bapak mau rujuk ceraikan dia, saya bilang gitu. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Nah udah, nanti saya bapak urusnya, dia bilang gitu. Sekali bawalah surat cerai itu, rupanya saya bawa ke penghulu yang biasa nikahkan itu. Saya tanya, Pak, ini saya ceritakan gitu. Oh ini nggak asli Bu, kalau asli ini ada capnya aslinya, ini fotokopinya, dia bilang itu. Oh nggak bisa ini Bu, harus minta yang asli kalau untuk ke depak gitu kan ya, harus yang asli, ini tidak bisa yang palsu, ini urus lagi sama bapak. Rupanya dia kan orangnya suka emosi itu ya, almarhum tuh marah-marahin yang penghulu tadi itu, nggak mau nikah, nggak bisa nikahkan saya. Terus penghulu bilang, bapak ini suratnya tidak asli, dia bilang gitu, kami tidak bisa nikahkan, nanti ada suatu saat ada itu saya yang tanggung jawab, saya bilang isi penghulunya tadi itu. Karena dia menjalankan tugasnya kan, Iya, sebagai seorang pemimpin iya, harus sesuai dengan iya prosedurnya. prosedur, iya seperti itu. Setelah lama udah mulai sakit-sakitan, belum ada kesepakatan mau rujuk lagi sama saya tuh. Dia sakit datang ke rumah saya, sakit dia datang ke rumah saya menyuruh ngerabat dia. Istrinya itu tidak tahu kalau dia sakit. Anaknya tahu semua kalau anaknya itu memang sama saya sayang. Setelah permasalahannya karena tadi itu unsur karena dari hal-hal yang seperti itu tadi kan, ya anaknya itu semua ke rumah saya itu kan, bapaknya sakit. Tapi saya perasaan sakit hati saya yang dulu, sewaktu saya diduakan, itu saya seperti gimana, setengah hati saya membantu dia mengurusnya. Masuk rumah sakit Antonis, memang saya tiap hari sama anak saya waktu itu, saya jenguk gantian gitu sama anak beliau kan. Setelah kedua dengar dia ada kabar si istri yang itu datang ke rumah sakit. Sekali datang ke rumah sakit, sekali besoknya saya mau besok dia, saya telepon anak-anak telepon, Mbak Nur nggak usah ke Antonius lagi, bapak udah dipindahkan. Kenapa? Saya tanya, rupanya istrinya itu tahu kalau saya yang itu yang jaga dia sama dia sakit, takut ketemu, takut kelahi gitu. Tapi saya enggak mau kelahi, untuk apa kita kelahi, hal-hal itu seperti itu kan udah terjadi gitu. Dari situ dia sakit itu, ya tetap saya ngurus, makan saya antar, biasa kan tinggal di tempat anaknya di Teluk Betung situ kan, saya antar makanan apa saya antar. Memang Allah udah mengkehendaknya udah lain kan. Allah memanggil dia tahun 2017. Sebenarnya saya udah bisa dari suami saya udah lama, anak saya masih kecil. Karena suami saya tadi itulah selingkuh. Saya nggak mau diduakan. Itu jalan saya.
Sampai sekarang saya banyak orang mau sama saya, tapi saya punya kawan saya banyak nawarkan saya. Ipar saya juga ada nawarkan saya. Oke, saya mau, saya bilang gitu. Tapi ada syaratnya. Saya mau jadi istrinya. Tapi kegiatan saya untuk majelis-majelis jangan dilarang. Saya bilang gitu. Karena saya itu mu'alaf, saya harus banyak belajar. Saya bilang gitu. Diam aja semua mereka, takut mereka jodohkan saya tidak sesuai apa yang diinginkan kan. Nah, saya bilang gitu. Saya udah bahagia, saya bilang gitu dengan anak saya. Saya sekolahkan anak saya dari kecil. Memang di kantor yang biayai kan. Sampai anak saya udah S1. Masya Allah. Udah S1. Sekarang udah bekerja. Berarti paling tua anak umur berapa, Bu? Anak saya cuma satu aja. Umur usia berapa sekarang? Tahun 2001 lahir. Oh, lahirnya 2001. Masya Allah. Itu anak saya yang ngajar. Saya ngajar ngaji itu. Sholat tiap hari saya ajar, Mas. Jangan lupa sholat 5 waktu, Mas. Tiap saya ingat kalau sampai udah segede ini saya itu nganggap dia itu seperti anak kecil. Saya itu ingatkan jangan lupa sholat, kerja itu ingat ya zikir sama itu ya, selawat ya Mas ya. Gitu saya. Saya ingatkan anak saya seperti itu. Saya khawatir nanti kita nggak ketemu di surga nanti gitu. Saya berpikiran gitu. Karena kita sayang anak kita satu-satunya, itu harapan kita kan. Saya khawatir selalu bilang kan, kamu ini kepala rumah tangga Mas, punya istri, punya anak, nanti tanggung jawabnya besar. Saya bilang gitu. Berarti anak sekarang kerja, Ibu? Kerja. Oh, kerja di mana? Di Sungai Raya Dalam, tak jauh dari Munjalan. Oh, Insya Allah ya. Berarti yang paling anaknya cuma satu, yang paling tua umur 24 berarti sekarang ya? Iya, umur 24. Masya Allah. Nah, berarti sebenarnya dari sekian podcast ini, saya baru pertama kali dapat kisah yang kayak Ibu nih, maksudnya. Kisah, apa namanya? Kisah selingkuh itu ya, Bu. Bahkan kalaupun misalnya di Islam itu diperbolehkan poligami secara syariat, itu aja sebagai perempuannya kita perasaannya gimana gitu ya, Bu? Ya tetap tidak ikhlas, sakit hati. Walaupun secara agama dibolehkan, gitu. Apalagi yang tidak sah secara agama gitu. Itu pasti rasanya gimana sekali, Bu? Iya, luar biasa. Saya benar-benar sakit hati saya. Saya gini, saya menikah dengan beliau masih gadis, saya bilang gitu. Sedangkan dia udah punya anak gitu kok. Kok dia menikah lagi dengan janda yang punya anak 2? Kenapa nggak pilih yang gadis saja? Saya bilang gitu kan. Nah, di situ kan kamu biayai anakmu, biayai perempuan itu, biaya anak dari si perempuan tadi kan lebih besar biayanya. Itu. Ya, sakit benar, luar biasa sakit hati. Masya Allah. Berarti apa yang membuat Ibu tetap berpegang teguh dengan agama Islam? Kan bisa aja waktu Ibu dikasih ujian gitu, udah kayaknya aku balik lagi lah ke agama yang lama. Saya itu kenapa nggak mau kembali lagi sama agama semula? Karena saya rasa di agama yang saya ikuti itu tidak ada pedoman dari seperti Al-Quran kan ada pedomannya gitu. Kalau Injil kan tidak ada pedoman kita, cara berpakaiannya kita seperti apa, cara berdoa mereka seperti apa. Doa mereka kan hanya seminggu sekali ke gereja kan. Kalau datang ya, itu kalau datang. Kalau kita kan setiap hari 5 waktu. Jika perlu sunnah-sunnahnya kita kerjakan kan gitu. Itu banyak sekali, ada puasanya kan, puasa kita kan banyak kan. Selain Ramadan kan ada puasa-puasa sunnah. Itu yang bikin kita nikmat itu. Luar biasa lah kalau masuk Islam. Makanya saya itu ada kegiatan-kegiatan di majelis ilmu tuh saya sayang untuk ninggalkan. Masya Allah. Sayang saya ninggalkan. Dulu waktu kan karena mau kendaraan kan cuma 2, yang satu kan nggak bisa lagi dibawa ke seberang itu. Daktip saya 1 minggu tuh full. Masya Allah. Di motor itu kan mau jalan kan, terus di PT saya ikut. Yang di Sungai Raya, Sungai Selamat Dalam itu kan saya ngajar ngaji nih, ngajar ngaji dia nih. Terus ada di Mata itu di Imam Bonjol. Nanti sebulan sekali kita di rumah Quran ya, full saya. Nah belum lagi di majelis yang khusus yang campur Islam ada, Kristen ada itu, mualaf ada gitu. Itu
full saya. Ini nanti pulang nih pengajian lagi nih. Masya Allah. Nanti siang. Besok lagi ya kan ya. Nah, Berarti alhamdulillah selama masuk Islam dapat kegiatan-kegiatan yang positif. iya, makanya saya bilang kalau orang mau jodohkan saya, mau ndak kegiatan saya seperti ini, saya bilang gitu. Saya gitu, pokoknya saya patokannya seperti itu. Saya takut karena kebanyakan kawan saya setelah itu punya pendamping hidupnya, tadinya kayak gitu kan. Terus dilarang lah kumpul-kumpul katanya, tergantung manusianya ya kan. Kalau dia memang perempuannya suka ngerumpi lah. Kalau kita cari ilmu lah kan gitu. Itu saya takutnya seperti itu. Nanti saya nemu jodoh nanti, iyalah pertama oke, nanti kedua perjalanan hidup kan kita terus berjalan kan, takut berubah. Oh ini gini kan. Karena di dalam Islam kan kita harus tunduk apa yang kata suami. Betul enggak? Betul. Nah, tapi kalau kegiatan seperti ini kita larang kan jika doa berdosa katanya kan, seperti itu. Saya nggak maunya seperti itu, makanya saya sampai sekarang itu banyak orang nawarkan tuh, bisa enggak seperti itu, saya bilang gitu. Sayang saya mau meninggalkan itu majelis saya. Masya Allah Ibu. Berarti itu alasan kenapa Ibu belum menikah lagi sekarang? Iya, gitu ya? saya takutnya gitu. Karena banyak contoh kawan-kawan saya itu kan, kawan-kawan majelis juga gitu. Banyak contoh, ada kawan saya udah menikah, langsung udahlah kamu udah usah kawin lagi lah, ini gini-gini itu. Ada yang penyesalan seperti itu. Tapi kalau udah nikah mau gimana pula kan jadi Iya. nyesalnya di Ada akhir. juga yang udah nikah langsung cerai lagi. Makanya dia seperti itu ngomong, udah nggak usah nikah lagi. Kan berarti perjalanan hidup mereka seperti itu, mereka ada kerikil-kerikilnya gitu kan, ya dicerai suaminya, bukan suami menceraikan istrinya menceraikan dia. Ya takut saya nanti duduk di majelis ilmu, misalnya saya nikah lagi Malah terhambat kegiatan saya paling suka dengan kegiatan Islam, terus terang. Saya Islam itu ikut hadrah, ikut majelis salawat. Banyak saya ikutin karena saya ingin belajar. Masya Allah. Iya. Kalau ini Bu, apa namanya? Berarti juga untuk sebagai bentuk ini ya, apa Bu namanya? Menyimbangkan yang di masa lalu ya. Kan di masa lalu Ibu juga sebagai Protestan yang taat gitu. Iya. Jadi ketika masuk Islam juga masih tetap yang sama. Kalau saya tetap sama, lebih kuat lagi saya. Sunah-sunah saya kerjakan gitu, sholat sunat, sholat malam tuh saya kerjakan gitu. Rasa hati tenang. Kalau misalnya macam sholat tahajud, lupa gitu, kesiangan gitu kan. Kesiangan bukan berarti kita nggak sholat subuh. Kesiangan sholat tahajud itu rasa penyesalan itu ada. Penyesalan itu ada. Seperti duha lagi. Kalau selama kami yang ikut hadrah itu biasanya kan jam 7 itu kan harus ada di tempat kan, karena ada anggota kan harus mainnya agak pagi gitu. Jadi ini ketinggalan duha saya ini. Sayang kita tinggalkan. Kalau macam tadi kan turun kami masih jam 8, saya sempatkan duha dulu. Masya Allah. Saya sayang saya tinggalkan itu duha itu ya Allah. Hanya padamu aku minta ya Allah, lindungilah anakku, lindungilah diriku dan keluargaku gitu. Saya minta sama Allah gitu. Beri sehat. Masya Allah Ibu. Bersih dalam apa namanya, dalam perjalanan Ibu ketika masuk Islam itu berbagai macam lah Ibu. Iya. Yang Ibu hadapi. Suami saya pun waktu itu tidak ngajarin saya Islam. Dia sibuk dengan kerja. Tidak ngajarin saya Islam. Saya masuk Islam, saya belajar Islam, saya cari sendiri ilmunya. Saya cari belajar. Sampai ngaji cuma alif bata. Setelah itu saya belajar sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah bisa ngajar orang. Saya nggak belajar sama guru. Saya belajar pertama sama guru alif bata aja kan. Udah itu saya langsung saya belajar sendiri di rumah. Sampai sekarang alhamdulillah kita nggak sombong. Udah puluhan kali hatam saya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Kalau mau ngatamkan Quran kan tidak cuma dengan bisa doang. Iya. Ada kemauannya sendiri. Ada kemauannya, karena nggak ada kemauan tuh susah. Karena ngaji itu ya kebanyakan itu orang berat. Untuk duduk di majelis ilmu aja kadang berat. Berat sekali. Ada banyak alasan gitu. Kalau sekali udah aku maaf aku nggak bisa ngaji, ada ini ada itu, udah setan tuh udah masuk.
Berikutnya lagi seperti itu. Oh, udah setan udah senang dah. Kalau kita lawan, setan tuh kalah. Kalau saya prinsip gitu. Ah, udahlah aku pikirin. Udahlah aku enggak turun lah ini hari. Tapi ada perasaan itu, kedorongan saya untuk belajar, untuk ngaji itu tetap ada saya. Harus pergi, saya bilang gitu. Sayang gitu. Macam ngaji itu. Saya alhamdulillah semenjak saya masuk Islam sampai sekarang itu tak pernah putus buka Al-Quran. Masya Allah. Makanya Quran baru dapat 3 bulan udah khatam saya. Ada lagi Quran dapat habiskan. Saya habiskan semua. Dapat berapa biasa dari mu'alaf biasa kan sering dapat tuh. Habiskan. Nanti kalau ada orang minta saya kasihkan. Jadi berputar terus sama. Iya. Pokoknya saya habiskan dulu sampai khatam gitu kan. Nah, udah khatam saya kasihkan. Kalau ada orang minta kan, khatam saya kasihkan. Nah, kemarin 2 bulan 3 bulan yang lalu ada dari majelis kami yang Islam tuh dapat dari pembagian apa itu Al-Quran juga kan. Tinggal sekarang juz 25, tinggal 5 juz lagi. Masya Allah. Saya kalau hati saya udah tidak tenang, saya buka Al-Quran. Pokoknya habis sholat duha, tak ada kerja kan, saya ada usaha buka warung juga sambil nunggu pembeli kan. Saya buka habis duha itu tidak ada yang dikerjakan, saya buka Al-Quran. Habis sholat duha, zuhur saya buka, asar saya buka. Saya sering buka terus, makanya sering cepet hatam gitu. Sayang kalau perasaan saya itu nggak ngaji, kata saya lah. Anak saya pun saya ajarin gitu, Mas, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji ya Mas ya, dibuka itu. Kalau berdebu Qurannya ya, saya ngelap ada debu. Ini sih udah berapa hari nggak ngaji, saya bilang gitu. Anak saya sungguh udah bujang itu, saya perasaan saya itu macam anak-anak gitu. Saya ngajarkan anak saya itu karena saya khawatir nanti di akhirat nanti saya nggak ketemu anak saya. Itu saya pikir saya itu. Karena anak saya satu-satunya harapan saya. Ya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Masya Allah. Semoga Bu Nur ini Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan ya Bu. Amin ya Terus Allah. diistiqomahkan. Luar biasa loh Bu. Amin Maksudnya ya Allah. sebagai seorang mualaf ketika didapatkan ujian seperti itu kan bisa saja Bu mau kembali lagi kan. Iya. Karena mikirnya ngapain aku masuk Islam. Iya, karena saya Islam mikir kayak anak saya nanti kalau aku masuk neraka, kalau masuk neraka anakku juga masuk neraka. Waktu itu kan anak saya kan masih kecil. Karena kan dia masih kecil kan, kata orang tua apa ya pasti diikut kan. Kan saya berpikir lagi kalau saya masuk Kristen lagi, masuk otomatis saya masuk neraka. Anak saya juga masuk neraka. Maka saya berpikir, udahlah saya makin belajar tetangga saya itu. Waktu saya belum mengenal Islam itu kan, tetangga belakang itu. Norma katanya, apa Bu? Ayo yuk kita selawat, dia bilang gitu. Kapan? Ayolah nanti aku jemput kau katanya gitu. Itu dari situ mulanya saya itu belajar. Pertama belajar selawat dulu saya. Udah itu diajak bawa ngaji sama beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi maaf ya, yang ngajak saya itu bekas madunya Bu Yuli. Oh, dia baik sama saya. Bu Yuli ceritalah waktu itu ke rumah kan, waktu itu ada itu ke rumah Bu Yuli, ke rumah saya waktu itu ada bawa susu apa dia itu kan. Norma katanya, kau katanya rupanya dekat madu saya ya katanya. Siapa Bu Yuli, saya bilang gitu kan. Itu siapa namanya, Misna, dia bilang gitu. Suaminya itu kan mantan suami aku, istrinya itulah ngerebut suami aku, dia bilang gitu. Oh iya katanya. Bu ini cerita iya, tapi dia baik Bu Yuli. Saya belum kenal Islam, saya bilang gitu. Dialah yang ngajak saya bilang gitu. Ngajak salawat, ngajak ikut pengajian, dialah Bu Yuli. Setahu saya sampai sekarang dia baik, saya bilang gitu. Saya gitu. Saya nggak tahu kalau Hah? Enggak, sekarang semenjak anaknya udah istilahnya udah semua udah terjadi kan, untuk apa diributkan lagi kan. Udah Bu Yuli udah punya suami, dia pun udah punya suami, apalagi mau dengan baik dia. Bu Yuli sering kunjung ke itu madunya situ tuh, cerita dia Bu Yuli Dharma Putra 18 belakang gang saya.
Masya Allah. Ini luar biasa, itulah yang beliau ngajak saya, maksudnya. Makanya Bu Yuli gitu-gitu, saya takutlah anak Bu Yuli jelek-jelekkan gitu, karena setahu saya ibu itu baik nolong saya. Saya karena mulai belajar Islam lah. Saya gendong anak saya masih kecil, belum ada motor tuh. Gendong anak saya jauh perjalanan dari Dharma Putra depan sampai ke gang saya malam-malam belajar selawat balik jam 10, jam 10. Waktu itu zaman saya tahun 2003 itu kan jarang rumah. Masih jarang rumah. Masih banyak hutan. Hutan tuh di gang saya aja. Saya tuh rumah saya tuh kiri kebun nanas, kanan kebun nanas, belakang kebun nanas. Masih jarang rumah. Saya sampai marah sama bapaknya. Pak, ngapa dibelikan rumah saya di hutan? Saya bilang gitu. Di hutan saya bilang gitu. Udah lama, nah sabar ya, nanti suatu saat ramai. Alhamdulillah memang sekarang udah penuh dah Ya, gitu. Dan makin bertahun-tahun makin penuh. Itulah saya ingat anak saya itu bawa pergi pengajian, bawa pergi sahabat saya gendong. Kalau udah capek saja tuntun jalan, nanti gendong lagi. Cari ilmu itu karena saya ingin belajar Islam. Tapi hubungan Mak Yul dengan madunya Baik, Ismail baik. Kemarin waktu itu anaknya sakit lama berkunjung Bu Yuli ke rumah madunya situ tuh. Oh, Dia cerita lah Bu Yuli itu. Masya Allah. Nggak berkelahi ya, Bu? Enggak. Udah baik. Enggak kelahi dia. Udah baik dah. Masih lah. Sih, suami istrinya kan kerja di kantor di Puskesmas, tapi udah pensiun. Yuli sama suaminya yang sekarang. Enggak lagi, enggak. Oke, Masya Allah. Ya, Bu Nur tadi ya. Tadi itu gimana perjalanan Bu Nur ya mengenal Islam. Bahkan sampai hari ini, Alhamdulillah masih mempertahankan Islam dan juga aktif di majelis-majelis taklim. Iya. Kita doakan semoga Bu Nur ini selalu Allah panjangkan umurnya, Amin ya Allah, amin ya ketaatan, Allah, Allah amin. mudahkan segala urusannya, Amin ya Allah. dan juga Allah lancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Dan kita semua semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala ya Allah. supaya kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal Allah. alamin. Baik, pemirsa Wakaf TV dimanapun berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya kedepannya kita menghadirkan konten yang inovatif dan kreatif. Dari Kota Khatulistiwa Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.